dan hari ini kita masih ditemani bersama Ustazi Syasal. Ustadznya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar untuk hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, hujan pun udah nggak ada. Alhamdulillah. Tentu saja untuk tema kita di hari ini di program Indahnya Ramadan adalah amaliyah bulan puasa. Nah, seperti apa topik yang sudah kita hadirkan? Kita juga akan mendengarkan langsung bersama Ustazi di sore hari ini. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Para pendengar radio RRI Melabu, radio tangkap bencana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat-Nya. Kita masih dapat melaksanakan amal-amal besar di bulan yang penuh ampunan Allah, yaitu di bulan suci Ramadan pada tahun 1441 Hijriah 2020 tahun ini. Alhamdulillah. Pada hari yang mulia ini tema kita ini menuntut ilmu. Temanya menuntut ilmu. Alhamdulillah ini tema yang penting, tema yang dimana di saat pertama sekali Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu ayat yang pertama turun tentang menuntut ilmu. Artinya urusan ilmu adalah urusan yang paling penting dalam kehidupan yang akan menentukan arah jalan mana yang akan kita lalui di masa depan kita. Maka kalau kita mengutip bagaimana dulu pada saat pertama sekali Rasulullah menerima wahyu dari Allah, ayat yang pertama turun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra, bacalah. Perintah baca adalah perintah untuk menuntut ilmu. Bahkan semakin kita faham tentang banyak hal, maka akan membuat kita semakin mudah dalam menjalani kehidupan ini. Begitu juga sebaliknya, semakin kita tidak faham tentang sesuatu, maka akan mentajud-tajudlah hudib gedayoyo. Disinilah pentingnya kita menuntut ilmu pengetahuan. Islam begitu anak-anak lahir, yang pertama yang diperdengarkan kepada telinganya adalah urusan pendidikan. Bahkan pendidikan yang disampaikan, yang diperdengarkan pertama kepada anak, itu pendidikan akidah, pendidikan tauhid, yaitu diazankan di telinganya. Begitu terus selanjutnya di saat dia sudah usia anak-anak, sudah mulai bisa berbicara, terus dia ditempa, dipandu oleh Islam, apa yang harus disampaikan, apa yang harus dididik kepada anak-anak. Dan kualitas kita nih Kak Meiza sangat ditentukan oleh kualitas ilmu yang kita miliki. Maka ada bahasa seperti ini, Iqra akthar tara akthar. Bacalah sebanyak-banyaknya, maka engkau akan melihat lebih banyak di atas muka bumi ini. Ini bahasanya sangat halus. Kalau kita mau bisa hidup ini lebih nyaman, lebih terarah, tidak hana kacau lah, maka kuncinya ada di ilmu pengetahuan. Perbanyaklah ilmu, banyaklah membaca, maka semakin banyak pengetahuan, kita akan semakin banyak apa yang bisa kita lihat dari beraneka ragam dunia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini. Sehingga Islam memberikan janji besar, janji-janji manis yang insya Allah janji manis diberikan Islam bukan sekedar manis di lidah, tapi betul-betul akan menjadi nyata. Artinya apa? Rasulullah SAW sendiri itu mewanti-wanti kita, mengingatkan kita, menyemangati kita bahwa menuntut ilmu itu penting, dan orang-orang yang menuntut ilmu itu akan mendapat keridhaan Allah, akan dinaungi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci bagi kita juga orang Islam untuk dapat mengamalkan agama ini juga ilmu. Hari ini bagaimana kita mungkin akan bisa melaksanakan sholat kalau kita tidak memiliki ilmu pengetahuan? Sehingga menyugedayo hana ilmu dan semayang, jadilah nanti sholat yang ikut-ikutan. Seperti yang kita dengar diceritakan oleh orang-orang dahulu, di saat orang lain di kakarui, kita pun yang menengok ke kondisi di belakang ikut ribut juga. Di saat orang lain pukul nyamuk di depan karena kita tak punya pengetahuan, padahal kita nggak digigit nyamuk. Kan ada pohoro ikut memukul, padahal orang yang di depan memukul nyamuk karena digigit nyamuk. Kitanya kata tamparo itu padahal hanya masalah sapu. Ini mungkin sekedar cerita guyon. Tapi yang ingin disampaikan dari apa istilahnya kisah-kisah kecil seperti ini, bahwa pentingnya ilmu pengetahuan itu tidak ada tawar-menawar.
untuk berhasilnya kita, diterimanya amal kita, itu juga ditentukan oleh landasan ilmu pengetahuan yang karena mungkin ronyo gedanyo tak salat ikut-ikutan, maka itu salat yang tidak akan menembus langit. Begitu juga para pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi generasi muda kita, generasi Aceh ini, para pengemban, penyambung estafet negeri di masa yang akan datang. Hari ini kita mesti memperkaya diri dengan wawasan, dengan ilmu pengetahuan, terutama sekali dengan ilmu keislaman, ilmu fardhu'in ini dulu, ilmu akidah, bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita mengenal Allah. Lalu ilmu syariah kita ini, bagaimana salat, bagaimana puasa, bagaimana hukum-hukum agama lain. Di samping itu juga ilmu umum ini tidak boleh dikesampingkan. Ini juga menjadi penting bagi kita untuk kita fahami, walaupun tidak semua orang ikut menuntutnya, tapi harus ada keterwakilan. Ini merupakan fardu kifayah juga, apalagi di kondisi zaman seperti ini. Bisa-bisa kalau semua orang Islam itu berlepas diri dari mengkaji ilmu-ilmu modernnya, bisa-bisa menjadi senjata yang akan membahayakan bagi gedanyo di masa depan. Contohnya, hari ini yang menguasai ilmu teknologi, yang membuat teknologi yang luar biasa hari ini, itu rata-rata kan bukan dari orang kita. Tapi yang jadi masalah karena yang menguasai ilmu itu bukan orang kita, yang dihasilkan oleh mereka, maaf cakap salah sabohji, sesuatu yang dihasilkan, yang bisa diterima oleh anak-anak kita, justru membuat mereka lalai menghabiskan waktu di pantai gede berjam-jam, bahkan dari pagi sampai ke pagi. Setelah apakah namanya itu main game atau pula terserah. Tapi ini kita sebagai generasi muda Aceh ke depan yang akan menyambung estafet negeri, kita mesti tahu bahwa kita didatangkan Allah ke atas muka bumi ini, maaf cakap, bukan untuk main game. Kita dihadirkan bukan untuk main game, menghabiskan waktu di kaki lima, na'udzubillah. Tapi kita harus membekali diri dengan ilmu-ilmu keislaman, dengan ilmu-ilmu keduniaan yang itu akan membantu kita untuk menata masa depan yang lebih baik, juga bisa membantu umat, bisa membantu masyarakat untuk menata kehidupan yang lebih baik ke depan. Maka oleh karena itu para pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita masih dalam suasana COVID-19 ini, sekolah diliburkan. Udah hampir 3 bulan ini. Ini jangan sampai nih momen ini justru membuat kita generasi muda bangsa anak muda Acehnya justru rusak karena liburnya masa pendidikan akibat virus ini, sehingga kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Na'udzubillah. Oleh karena itu hati-hatilah wahai generasi muda Aceh, bahwa kita didatangkan ke muka bumi ini bukan untuk hal-hal yang tidak penting, tapi kita didatangkan untuk yang penting. Itu. Ilmu yang seperti apa sih yang harus kita pelajari di muka bumi ini? Apakah ilmu seperti ilmu pengetahuan seperti alam semesta, atau ilmu agama, atau kedua-duanya itu perlu kita pelajari nih Pak Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan sebelum ada yang bertanya. Memang yang namanya menuntut ilmu, yang pertama seperti yang tadi kita bahas, ilmu yang pertama yang harus kita kaji adalah ilmu yang kewajiban ain, mengenal Allah dan ilmu bagaimana berhubungan dengan Allah. Itu yang pertama yang harus dituntut oleh kita. Artinya apa? Ilmu ini yang akan menentukan jati diri kita sebagai seorang muslim. Itu ilmu yang tadi kita sampaikan, ilmu tentang Allah dan ilmu bagaimana berhubungan dengan Allah. Selanjutnya ilmu dunia yang kita butuhkan, ilmu keduniaan yang apalah istilah namanya, ini mesin dan lain sebagainya. Itu juga penting. Tapi tetap setelah ilmu yang tadi, ilmu tentang Allah dan ilmu bagaimana berhubungan baik dengan Allah. Kan pada dasarnya semua ilmu itu sumbernya memang dari Allah. Semua ilmu itu sumbernya dari pemilik jagat raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada yang menjadi prioritas utama dan ada yang terus berikutnya. Dan dalam mengkaji ilmu agama ini, tujuan utamanya bukan untuk sekedar misalnya seperti saya nih Kak Meza. Saya menuntut ilmu agama dengan sekian tahun misalnya di pesantren atau di kampus Islam atau apalah namanya, lalu tujuannya sekedar untuk dipanggil orang ustadz misalnya, na'udzubillah. Tidak. Kita mencari ilmu agama ini mudah-mudahan dengan ilmu yang diberikan Allah, yang sedikit dititipkan Allah kepada kita tentang agama ini, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah.
untuk berhubungan baik kepada Allah. Bukan sekedar watena ilmu agamanya, justru tanya untuk menyombong-nyombongkan diri. Misal seperti saya, hana ditulis nan ustaz, misal ba uram nama kita jadi tersinggung, tidak disebut titel, kita sudah pernah di kampus juga tersinggung. Enggak, kita bukan untuk yang demikian. Menuntut ilmu tentang Allah dan tentang bagaimana berhubungan baik dengan Allah, ya tujuannya itu. Terserah orang mau menulis di belakang nama kita, kalau saya SPDI-nya atau MPDI-nya, itu terserah, nggak ditulis pun nggak menjadi masalah. Kalau saya justru agak sedikit nggak suka kalau titel ditulis-tulis, karena masalahnya Kak Meza, titel saya itu ada bawa nama Islamnya. Oh gitu ya. Nah, saya kebetulan di titel saya pakai I-nya, ada SPDI, Islamnya yang bermasalah. Masalah bukan Islamnya. Saya takut gara-gara titel yang saya sandang ada nama Islam, nanti merusak nama Islam. Lain ceritanya kalau dulu Sayyidina Umar ibn Khattab, ada yang bertanya, wahai Umar, yang mana Islam? Mahwal Islam. Yang mana Islam? Maka Sayyidina Umar mengatakan, kalau kamu ingin tahu Islam, lihatlah sayalah Islam. Umar inilah Islam. Nggak mungkin hari ini kalau orang bertanya kepada saya, Ustaz, yang mana Islam? Saya mau bilang, saya kalau mau lihat Islam, lihat saya. Nanti Islamnya yang rusak. Maka saya tidak suka, itu sekedar aja lah, Kak Meza. Baik. Oke, sepertinya ada penelpon di Baik. Coba kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum. Iya, baik. Ya, Dengan siapa di mana ini? Di Tepin Perahu, dengan siapa namanya? Mesa lupa loh. Iya. iya Nah, Pak Haji Sarung ya. Oh, Pak Haji Sarung. Aduh, apa kabar Pak Haji Sarung untuk hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mau bertanya apa nih sama Pak Ustadz Iqbal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada Haji Sarung ya. Nah, seperti apa Pak Ustadz untuk jawabannya? Itu yang pertama tadi Pak Haji Sarung bertanya sejauh mana orang tua itu berkewajiban untuk mendidik anaknya. Kalau ditanya sejauh mana sih? Kalau saya menjawab secara simpel, sampai anak itu akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memang dibuat penekanan oleh Rasul. Rasul memerintahkan kita untuk mendidik, untuk memberikan pendidikan kepada manusia, kepada anak kita itu semenjak dia dari dalam kandungan malah. Bahkan sebelum mendapatkan pasangan hidup sudah dituntun oleh Islam. Bagaimana Islam, agama kita ini menuntun bagaimana cara memilih pasangan yang akan kita jadikan sebagai orang tua bagi anak-anak kita nanti. Pada saat mengandung, kita dipandu bagaimana mendidik anak semasa dalam kandungan, apa yang harus kita biasakan di rumah di saat kondisi istri sedang hamil, setelah lahir apa yang diperdengarkan kepada anak, pada saat dia dalam ayunan apa yang harus diperdengarkan. Kan ini hadis ini sudah sangat familiar, bahkan anak-anak SD pun semua hampir sudah hafal. Tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu daripada ayunan sampai ke liang lahat. Ini sebuah hadis yang mengingatkan kita tentang pentingnya ilmu. Otomatis kalau seorang anak itu memang tanggung jawab utamanya adalah daripada orang tua. Kalau orang tua mampu mendidiknya sendiri, didiklah anak-anakmu. Kalau tidak mampu mendidiknya sendiri, maka kita mesti memberikan hak didiknya kepada guru-guru, seperti kita menghantarkannya ke sekolah, mengantarkannya ke pesantren. Disinilah penekanan yang paling penting kepada kita orang tua. Kalau kita tidak mampu mendidiknya sendiri, didiklah kepada orang lain. Bila orang lain itu meminta upah dari didikannya, maka kita mesti membayar. Dan di sini juga kita penting kepada seluruh orang tua nih. Saya menyampaikan, saya sendiri termasuk orang tua dari anak saya, yang juga anak saya adalah santri ataupun anak siswa daripada guru-gurunya di sekolah. Hari ini jangan sampai dengan sedikit ada masalah di sekolah lalu kita menghantam guru-gurunya di sekolah, na'udzubillah. Kita mencaci maki guru-gurunya di sekolah. Ini tanggung jawab kita orang tua mendidik anak yang dibebankan Allah. Kita sudah pindahkan ke guru-guru, baik di pesantrennya, di sekolahnya. Baik untuk bacut masalah, kata serang guru. Bacut masalah, kita maki-maki guru, na'udzubillah. Ini kita betul-betul bermasalah. Sesungguhnya ini Kak Meza, guru anak adalah guru kita. Hari ini mungkin banyak orang tua merasa betapa pentingnya, berapa besarnya peran seorang guru. Buktinya apa? Baru 2 bulan anak dikembalikan oleh sekolah, dikembalikan oleh madrasah ke rumah akibat lockdown ini. Apa yang dirasakan oleh orang tua? Kocar-kacir, Bu. Kocar-kacir kan begitu banyak. Bahkan kemarin saya dapat informasi banyak
justru anak didik saya sendiri yang hari-harinya di pesantren itu kita tempat dengan akhlak Al-Quran. Saya mendapatkan informasi dari ustadz-ustadznya itu, banyak yang hari ini akhlaknya jadi bermasalah. Di saat dia lepas, pergaulannya jadi tidak terkendali, akhlaknya jadi amburadul. Ini menjadi sangat ironis sebenarnya. Di sini yang ingin kita sampaikan, yang ingin saya sampaikan kepada pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah, yang pertama, tanggung jawab mendidik anak itu adalah kepada orang tua. Tapi di saat orang tua itu tidak mampu mendidiknya, itu diizinkan, bahkan dianjurkan, diperintahkan supaya dididik oleh orang yang mampu mendidiknya. Bila si pendidik itu mematok angka, ya kalau kita bicara angka-angka, tapi ini bukan berbicara angka, ini berbicara tentang pendidikan. Nah, hari ini bila seorang pendidik itu yang kita titipi anak kita, tempat privat dia, tempat les dia, meminta biaya, maka orang tua wajib membayarkannya. Dan untuk diketahui, ilmu tidak bisa dihargakan dengan uang. Apalagi ilmu yang berhubungan dengan Allah, ilmu tentang Allah ini tidak bisa dihargakan dengan uang. Ini bukan urusan angka-angka, tapi ini urusan agama, urusan perintah Allah, perintah Rasulullah. Kalau saya menyampaikan, saya juga sendiri sebagai pengingat bagi diri saya sendiri. Ini anak saya Kak Meza adalah anak murid daripada ustadz-ustadznya di pesantrennya di SDIT Teguh Umar Melabuk. Nah, bagi saya, guru dia adalah guru saya. Kalaupun saya tidak bisa memberi lebih, tapi paling kurang kalau anak saya ada sedikit masalah di sekolah, kita tidaklah nanti datang memukul guru. Dan itu tidak terjadi di Aceh. Itu alhamdulillah tidak terjadi di Aceh. Tapi kita baca berita di daerah lain yang mudah-mudahan tidak terjadi di Aceh. Nah, mudah-mudahan ini Pak Haji Sarung, kita ini Pak Haji dititipkan Allah anak-anak untuk dididik menjadi umat Nabi, menjadi hamba Allah. Tanggung jawab itu ada di pundak kita sampai kapan? Kalau ditanya sampai kapan, ya seperti itu tadi saya jawabnya. Nah, kita jangan buat batasan, karena kalau kita buat batasan sampai dia usia 15 tahun, olunya menyujuk kah kerja kah nyohanji kah berangkat, enggak boleh kayak gitu, enggak semudah itu. Anak-anak kita itu jembatan bagi kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Apabila kita telah berhasil dalam mendidiknya. Sejatinya semua orang itu jadi baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Nabi. Semua anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, bersih. Dia punya bawaan keislaman, bawaan keimanan. Yang menentukan siapa? Fa abawahu yuhawwijani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menentukan arah mana dia nanti mau jadi Yahudi, mau jadi Nasrani, atau mau jadi Majusi. Itu orang tuanya yang menentukan. Itu untuk Pak Haji Sarung ya. Sedangkan pertanyaan yang kedua, apa hadis atau ayat yang menyatakan orang yang tidak menuntut ilmu tidak disebut manusia? Wallahu alam, saya tidak tahu. Mungkin ini karena kelemahan ilmu saya tidak tahu. Tapi yang jelas, kalau kita tidak ada ilmu, nanti efeknya kita tidak akan mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, nanti kita tidak bisa berhubungan dengan Allah. Orang yang tidak berhubungan dengan Allah, memang di Al-Quran disampaikan salah satunya seperti ini. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Apanya? Allah sudah memberikan kepada kita fikiran, tapi kita tidak berfikir untuk fikiran yang kita berikan. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Diberikan hati tapi hana fungsi, diberikan mata tapi tidak mau melihat, diberikan kuping tidak mau mendengar. Nanti Allah apa yang Allah katakan? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang, kata Allah. Bal hum adall. Bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang. Itu Kak Maiza. Baik. Ya. Mungkin perbanyaklah menuntut ilmu di bulan Ramadan. Sejatinya demikian. Sejatinya. Iya. Ilmu-ilmu apa saja yang sebenarnya wajib sekali kita tuntut di bulan puasa ini, Pak Ustaz? Sebenarnya gini, kalau yang namanya menuntut ilmu kan tidak ada batas waktu seperti tadi. Di Ramadan ini yang perlu kita dalami, yang pertama ya fadilah amal. Karena begini dia Kak Meza. Ilmu kalau tidak diamal itu bukan menjadi sesuatu yang akan membuat kita mulia, membuat kita dimuliakan, enggak. Ilmu itu kunci daripada ilmu, amalkan. Kalau punya ilmu tidak diamalkan, itu bukan mendatangkan kebahagiaan bagi si pemilik ilmu itu, tapi justru sebaliknya, nanti akan Allah datangkan kehinaan. Kita tahu, bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin pernah mengatakan seperti ini pada pembahasan muta'alim, pada urusan bab ilmu, urusan guru. Kata Imam Al-Ghazali, manusia yang paling mulia yang berada di bawah kolong langit itu adalah Tengku Nyoba Aceh, ulama. Orangnya adalah ulama. Ulama itu yang mana yang dimaksud ulama? Yaitu orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, yang faham tentang Allah, yang faham ilmu tentang berhubungan baik dengan Allah, dan mereka mengamalkan ilmunya itu.
bukan sekedar punya ilmu tanpa diamalkan. Kalau orang punya ilmu tanpa diamalkan, dia tidak akan memberikan dampak dalam kehidupan. Seperti ini. Orang punya ilmu tentang sholat tapi dia tidak sholat, maka dia tidak akan takut kepada Allah. Sedangkan ulama ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Ayat Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah di bawah kolong langit ini adalah ulama. Kenapa takut? Karena memang berhubungan selalu dengan Allah, berhubungan baik dengan Allah. Hubungan yang dibangun dengan Allah itu dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Makanya saya sering mengatakan kalau kita punya ilmu, lalu ilmu tidak diamalkan sekedar untuk hebat-hebatan mendeng, untuk show-show aja atau untuk berdebat. Kita sudah diingatkan oleh Rasulullah di hadisnya. Salah satunya hadis yang menyatakan la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Jangan sampai engkau itu mencari ilmu agama untuk berbangga diri di hadapan para ulama. Nggak bisa tadu petantut bahu dengan dengku-dengku, nggak petantut bahu dengan abu-abu. Nah, kita tujuannya seperti itu. Na'udzubillah, Nabi melarang kita, jangan engkau menuntut ilmu seperti itu. Wala litumaru bihis sufaha, dan jangan pula untuk mendebat orang-orang bodoh. Yang perleo te tadu untuk lam kawan, te pegah habah tanya mehi urung cara. Na'udzubillah, kita ingin berbangga-bangga diri dengan ilmu. Tidak, jangan. Ini justru akan mendatangkan kemurkaan Allah. Ilmu yang kita cari itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bila hari ini kita belum begitu dekat kepada Allah, maka kita harus banyak-banyak istighfar, mohon ampun pada Allah agar kita diberikan oleh Allah ilmu yang ada ini kemampuan untuk mengamalkannya. Selanjutnya wala takhayyaru bihil majalis. Kata Nabi, dan jangan mengelilingi majelis untuk maksud tersebut. Untuk maksud itu solongnya siapa saya inilah. Itu jangan, kata Rasul, itu berbahaya sekali. Faman fa'ala dzalika fannaru annar. So yang pegat but yang lainnya, siapa yang orientasi menuntut ilmunya seperti itu, tempatnya yang layak cuma satu, yaitu neraka. Maka ilmu yang ada ini mesti diamalkan. Walaupun kita belum bisa mengamalkan secara totalitas, tapi yang inti agama ini nggak boleh ditangkap, nggak boleh diabaikan. Contoh, sholat sehari semalam 5 waktu dalam keadaan berjamaah, ini harus menjadi prioritas kita yang sudah menuntut ilmu. Yang hari ini kita berstatus sebagai mahasiswa, apalagi di kampus Islam. Kita hari punya stay kan di Melabo, di UIN di Aceh, di UIN Banda Aceh. Ini kampus-kampus Islam yang sejatinya kita mahasiswa Islam. Itu prioritas utamanya adalah sholat 5 waktu tepat waktu di mana azan dikumandangkan. Kalau enggak, nanti kita akan kena dengan ini. Kena dengan hadis ini. Bahkan dalam hadis yang lain apa kata Nabi? Man ta'allamal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, lam yu'mal bih, dan dia tidak mengamalkan ilmunya, lam yazidhu illa kibar, maka tidak ada yang bertambah bagi orang tersebut kecuali kesombongan saja. Apa sombongnya? Seperti tadi saya sampaikan. Ustazi, lupa pula nih Kak Meza tulis MPDI. Jadi marah saya, jadi nggak enak saya. Nah, kita ingin dengan label-label, dengan titel-titel kita ini untuk urusan keduniaan. Na'udzubillah. Maka menuntut ilmu adalah tujuannya untuk mengamalkan ilmu. Bagaimana kalau misalnya ada seseorang yang memang dia mengetahui sedikit mengenai beberapa ilmu, baik itu mengenai ilmu Islam atau tidak, tapi dia pelit untuk berbagi ke orang lain. Itu juga jadi masalah. Enaknya ilmu, Kak Mesa, yang pertama, di saat kita punya ilmu, lalu kita amalkan ilmu, itu udah mulai enak ilmu tuh. Dan di saat ilmu itu dibagi ke orang lain, dia tambah lagi enak. Kelebihan ilmu itu semakin dibagi, dia bukan semakin berkurang. Tapi biasanya orang yang pelit ilmu itu ranahnya di ranah bisnis, kan? Nyo tak bagi ilmu tok goreng saja, hendak urang ai boleh goreng tayo kan kayak blog goreng ji. Biasanya dalam hal itu, padahal hidup ini indah itu sangat dibagi-bagi. Kan kita diajarkan kalau dalam bahasa Indonesia ada kata terima kasih. Itu 2 kata loh. Ada kata terima, ada kata kasih. Artinya apa? Kalau kita di saat menerima pemberian orang, kita dianjurkan untuk mengucapkan ungkapan terima kasih. Itu artinya apa? Kita jangan jadi manusia yang cuma pandai menerima, tapi juga harus pandai kasih. Bek toh sabe-sabe nyo bahasa Aceh. Tiga go. Bek toh rukuk tiba sabe nyo kamu anak muda nyo. Teh kadu toh rukuk tiba hantam berah 4 rukuk pi. Nah, nyo harus halagenyan sebetulnya. Ilmu itu dia begitu kita punya ilmu amalkan, Allah akan berikan kenikmatan ilmu. Di saat ilmu dibagikan, maka ilmu itu akan bertambah bukan berkurang. Maka kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Semulia-mulia gedanya di atas muka bumi adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Nah, semulia-mulia manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarinya kepada orang lain. Itu Kak Mesa. Oke, baik. Kita coba angkat kembali baik. Telepon selanjutnya Pak Ustaz. Halo, Assalamualaikum.
Iya, selamat sore dengan siapa di mana ini? Dengan Mak C. Baik Mak C, kecil. Waalaikumsalam. Mak C, dalam mimpi ada orang yang menyampaikan ayat tersebut. Yang Itu surat ya katanya ya. Wallahu alam. Saya juga waktu dibacakan tadi memperdengarkan apa itu ayat, ternyata memang bukan ayat ya. Hadis wallahu alam juga bukan. Kalau doa-doa diajari dalam mimpi, saya lebih, kalau menurut saya nih, maaf nih untuk Mace, bukan maksud saya tidak menghargai mimpi Mace. Mudah-mudahan kan mimpi itu bunga tidur. Kalau saya juga senang mimpi, tapi be lumpoi lelebu tanya untuk Bapak. Mimpi itu apalagi mimpi-mimpi indah, bisa bernostalgia ke Mekah, walaupun kita mungkin belum pernah ke Mekah, kan lumayan dibawa Allah dalam mimpi. Cuman sesuatu yang dapat dalam mimpi, kalau saya lebih menyarankan lebih baik kita ambil yang dapatnya dalam Quran. Itu lebih pasti. Al-Quran kan lengkap. Al-Quran itu sumber ilmu paling besar di atas jagat raya ini, itulah Al-Quran. Maka kalau mau cari ilmu, kalau saya sarankan, kalau mau dihafal-hafal pun, hafalkan Al-Quran. Karena apalagi ini bulan suci Ramadan. Balasannya Masya Allah. Kalau kita hafal doa-doa yang sumbernya tidak bisa dipercaya dengan baik, lebih baik ambil aja sumber yang memang terpercaya 1000%, yaitu Al-Quran. Kita bacanya jadi zikir, kita hafalkannya dapat pahala. Kita bacanya kalau di luar Ramadan dapat pahala 1 huruf. Kata Nabi, man qara harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca, siapapun kata Nabi yang membaca 1 huruf saja min kitabillah, daripada kitab Allah Al-Quranul Karim, falahu 10 hasanat, maka baginya itu 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim haraf, kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakinnal alif haraf, alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Artinya alif lam mim kita baca, kita dapat pahala dari Allah 30 kebaikan. Tapi hadis ini hanya berlaku di luar Ramadan. Untuk dalam Ramadan seperti saat ini, hadis ini tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena balasan di Ramadan beda dengan di luar Ramadan. Kata Allah, as-shaumu li wa ana ajzi bi, saya yang balas. Makanya kalau apa yang kita lakukan di Ramadan, balasannya itu falahu 10 amsalihha. Kita akan diberikan balasan oleh Allah kelipatan 10 perbandingan dari di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan 1 dibalas 10, maka di Ramadan kelipatan 10. Berarti 10 kali 30 jadinya 100. Nah, berarti bukan 100, 300. Nah, berarti kalau kita baca di Al-Quran alif lam mim, alifnya saja dibalas Allah 300 pahala kebaikan. Berarti kalau alif lam mim dibalas Allah 900 kebaikan. Maka saran saya untuk Mace, bismillah nih. Nah, segala sesuatu itu ada di kitab suci kita Al-Quranul Karim. Kalau mau hafalkan yang di sana, kalau mau membacakan yang di sana, karena dia bernilai pahala dan dia bernilai ibadah. Sesuatu yang bernilai ibadah biasanya kalau kita baca dibuat kantuk kita oleh keadaan. Nah, kalau nggak kantuk ya baca novel lah. Itu untuk Mace. Baik Kak Mes. Oke, semoga aja Mace bisa dipahami ya, ataupun bisa dimengerti seperti apa penjelasan Pak Ustadz. Mungkin diambillah dengan memang tempat-tempat yang memang terpercaya untuk pembacaan surah-surah tersebut ya Pak. Yang pertama kita nggak tahu bagaimana redaksi daripada doa tersebut. Cuman kalau saya lagi-lagi menyampaikan kepada Mace, kepada yang pendengar lainnya juga, kan kita mau doa-doa kan mau minta hidup ini bahagia, hidup ini sukses, hidup ini selamat dunia, selamat akhirat. Lagi-lagi itu lengkap di Al-Quran. Agama kita ini agama yang sudah betul-betul komplit, lengkap. Atau kalau misalkan bukan masalah di awalnya pakai bismillah, kan dukun-dukun yang memuja-muja setan, dia saat merajahnya kayak Abang Mace tanya juga bisa menggunakan bismillah. Walaupun mentimba tengah-tengah lepu ke ujung tu ya Rahman Rahimin je kan. Baca Rahman Rahimin ujung kan bisa aja. Makanya kalau saran saya untuk Mace, atau gini, biar tidak apa kali Mace,
tag doanya boleh nanti di WA ke Kak Meza. Kak Meza teruskan ke saya. Kalau nanti saya nggak paham, saya akan bertanya ke guru yang lebih paham, ke guru-guru kita. Jangan-jangan semuanya ayat Allah, amalkan terus. Iya. Tapi itu kan jangan-jangan. Iya. Jangan-jangan ada jangan-jangan yang lain juga. Iya. Jangan-jangan nanti justru di situ ada kata-kata di saat kita terjemahkan mengandung unsur kesyirikan. Harus kita jauhkan, harus kita tinggalkan. Maka saya tidak bisa menjawab amalkan. Tapi saya bisa menganjurkan ke Mak C, ambil yang udah pasti. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang ragu-ragu, ambil yang pasti. Mana yang pasti? Yang pasti doa-doa itu udah diajarkan oleh Rasulullah lengkap, total, full. Islam itu tidak ada yang ketinggalan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum itu dengan doa-doanya udah komplit semuanya. Itu untuk Mak C. Kita coba angkat lagi penelpon selanjutnya. Baik. Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum. Iya, selamat sore, dengan siapa di mana ini? Dengan Inur di Mergo. Baik Inur, untuk sore hari ini ada yang ditanyakan bersama Pak Ustadz kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, itu aja Inur. Oke, baik. Terima kasih Inur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa nih Pak Ustadz? Pertanyaan dari Inur. Dia masih ragu-ragu untuk membelajarkan orang lain. Itulah kan tadi kita baru sampaikan pesan Nabi, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Apa yang ragu-ragu tinggalkan. Iya. Karena yang ragu-ragu dia tidak akan mendatangkan kepastian kecuali yang bertambah keraguan-raguan yang berikutnya. Iya. Bagaimana nih, masih ragu-ragu, ini apa udah betul bacaan saya Bismillahirrahmanirrahim, ini udah betul apa belum? Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan untuk mengajari orang lain. Caranya kayak mana? Cari ahlinya, cari ustaz, merempak dengan tengku, perdengarkan qiraahnya. Tengku sini dengar tiga Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pak tengku betul apa salah? Ainnya betul apa tidak? Ini pengucapan haraf-harafnya betul apa tidak? Perdengarkan. Seperti yang kita bahas beberapa hari yang lalu, Fatihah yang ada di kita ini, baik tapumu mada ada yang tamurno jamu nih mayak-mayak, harus di-upgrade ulang, harus diperdengarkan ulang. Saya sendiri nih Kak Meza betul-betul merasa bersalah sekali. Dua tahun yang lalu kalau tidak salah saya, kita kedatangan Syekh Harun dari Mesir, Syekh Harun Al-Misri dari Mesir. Kita buat acara salah satunya di Masjid Kota Padang. Itu untuk tahsin Al-Quran, untuk memperdengarkan qiraah Fatihah, bacaan khusus Fatihah. Bukan satu Quran yang 30 juz, bukan. Yang 114 surat itu bukan. Tapi cuma satu surat tok yang kita ulang-ulang 17 kali sehari semalam. Apa itu? Al-Fatihah. Apa hasilnya Kak Meza? Maaf tidak saya sebutkan namanya. Beliau itu seorang qari, seorang dewan hakim MTQ kita Aceh Barat. Tapi saat beliau memperdengarkan Al-Quran, bacaan Fatihahnya kepada Syekh Harun yang beliau memiliki sanad Al-Quran langsung pada Rasulullah, masih ada salahnya juga. Masih ada yang belum tepat juga. Apa yang saya sesalkan? Ya Allah, tingkat tidro Dewan Juri MTQ Kabupaten masih ada bacaan Fatihahnya yang diulang-ulang 17 kali sehari, masih ada keliru. Nyoh kibalon. Bagaimana nasib bacaan saya, qiraah saya? Apalagi saya hari ini punya santri, punya anak murid yang mereka itu menjadikan saya sebagai panutan, tapi qiraah saya sendiri, bacaan Quran saya sendiri bermasalah. Bagaimana anak-anak saya nanti? Sehingga alhamdulillah dengan bantuan salah seorang dermawan, saya tidak sebutkan nama beliau, tapi saya selalu mendoakan mudah-mudahan Allah muliakan beliau. Beliaulah yang memberikan saya tiket berangkat jauh Ustaz. Silakan Ustaz berangkat ke Mesir, berjumpalah dengan ahli Al-Quran, perbaiki Al-Quran Ustaz. Beliau masih hidup, mudah-mudahan Allah berkahi kehidupannya. Dengan bermodal dari tiket yang beliau beli, saya berjumpa dan langsung berangkat ke Mesir, berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Hafiz, pemegang sanad Al-Quran sampai kepada Rasulullah, orang negara Djibouti. Apa hasilnya Kak Meza? Saya dengan kawan saya, mantan Presiden Indonesia Turki, Azwir Nazar, orang Banda Aceh. Saat saya memperdengarkan bacaan Fatihah saya yang cuma 7 ayat itu, dari a'udzubillah, dari alif a'udzubillah, bukan a'udzunya, A-nya saja, baru A-nya saja saya salah. Coba dibayangkan. Baru A-nya saja salah, apalagi sampai waladhdallinnya. Artinya apa? Ilmu qiraah, ilmu Al-Quran itu tinggi. Baik tapu mumadah, nyo bahasa kamu kampung, baik tapu piu dengan ada murno jamun yo mayak-mayak. Gimana juga? Bertanyalah, upgrade lah, perdengarkan qiraah kita kepada orang lain. Maka untuk Inur, kalau masih ragu-ragu,
silakan perdengarkan kepada Dengku yang naik kampung, Dengku dengar Fatihah Alun. Kalau udah betul, nanti kalau udah datang yang benar, keraguan-raguan akan hilang. Saat kita udah yakin, orang minta diajarin, ajarkan. Kita akan masuk dalam kategori hadis Nabi, khairukum, sebaik-baik kamu man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, yang mengajari dan mempelajari Al-Qur'an. Itu. Oke, baik Pak Ustadz, tentu saja yang pastinya buat pendengar semuanya yang masih mendengarkan RRI Melapo, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita yang masih tinggal sekitar 12 menit lagi, kita coba angkat satu telepon lagi Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum. Iya, selamat sore, dengan siapa di mana ini? Dengan Bu Ani di SP 6. Oke. Nah, Bu Ani mau bertanya apa bersama Pak Ustadz kita di sore hari ini? Masya Allah, Masya Allah. Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini betul-betul pertanyaan yang berat sekali bagi saya nih, Kak Meza. Beratnya di sini, karena saya yang pertama, saya bukan ahli qiraah. Saya merekomendasi nih ke kawan-kawan kaula muda, rekan-rekan para mahasiswa di Melabuh. Kita hari ini di Melabuh, di kota Melabuh ini, ada ahli-ahli qiraat. Orang-orang muda, ustadz-ustadz muda, bahkan alumni Kairo, alumni Mesir. Saya bisa menyebutkan nama mereka. Ada Ustadz Suryanto, ada Ustadz Tabshir Mashkar, ada Ustadz Kamil Syafruddin, ada Ustadz Habibur Rahman. Mereka memang ahli Al-Quran. Saya mau nih terutama rekan-rekan milenial dari karangan mahasiswa-mahasiswi, kita mesti ambil ilmu dari mereka. Ilmu khususnya ilmu qiraah ini, ilmu membaca Al-Quran dengan baik. Karena mereka sudah bertemu dengan ahli-ahli Al-Quran yang Al-Qurannya bersanad, bersambung sampai kepada yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau disuruh perdengarkan Fatihah, memang mudah-mudahan tapi mudah-mudahan saya bukan mudah-mudahan tidak banyak salahnya. Yang jelas terus kita upgrade ilmu membaca Al-Quran kita. Ini untuk Ibu Ani ya, Bu Ani di SP6. Mudah-mudahan bermanfaat, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu bacaan Fatihah saya yang masih sangat jauh dari kesempurnaan. Ini Fatihah yang sudah coba saya upgrade ke beberapa ahli qiraat yang bersanad, termasuk kepada Syekh Ali di Mesir dan Syekh Abdul Qadir Al-Jiboti tadi yang saya sebutkan. Sudah saya perdengarkan qiraah ini, tapi saya memang banyak ditegur di saat saya perdengarkan, hampir saya dapat dipastikan dari A sampai Z long kenang tegur. Itu yang mananya yang salah? Apa makronya atau yang seperti apa? Masya Allah, sulit untuk saya sampaikan di momen yang udah sempit ini. Tapi yang jelas gini Kak Meza, mudah-mudahan Allah jauhkan dari saya sifat sombong. Kebetulan saya punya santri. Anak-anak saya itu menganggap saya sebagai seorang guru, sebagai ustadz, sebagai tengku. Sebahagian masyarakat menganggap saya ini orang paham agama. Di sini yang terlalu besar beban di saya. Ternyata kibanjir ke siro ustadz, kibanjir ke siro pendidik. Sedangkan Fatihah saya saja itu masih ditegur oleh Syekh di seluruh hurufnya. Belum sempurna. A saja belum sempurna keluar dari lidah saya. Intinya kayak gini, kayak tadi. Kalau saya yang dianggap oleh murid saya sebagai guru mereka masih bermasalah, lalu bagaimana murid saya? Bagaimana keadaan qiraah mereka? Maka oleh karena itu, bila ada murid saya nih yang mendengar, santri saya yang mendengar, dan juga pendengar radio RRI seluruhnya, urusan Al-Quran, urusan tilawah, ini urusan penting. Ini harus dituntut ilmunya, harus dipelajari ini, harus sering-sering kita mendengarkan Quran kita, harus sering-sering baca Quran, supaya nanti lidah kita terbiasa dengan bacaan Al-Quran, dengan harf-harf Al-Quran. Gitu tuh Kak Meza. Iya benar
sekali yang pastinya. Nah, tentu saja buat pendengar RRI Melabuh dimanapun berada, terima kasih yang pasti sudah ikut dan bergabung bersama kita ya di program Indahnya Ramadan. Sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di Indahnya Ramadan, ada nggak sih Pak Ustadz yang ingin disampaikan kepada pendengar semuanya mengenai menuntut ilmu di bulan puasa ini? Baik, terima kasih Kak Meza, para pendengar Radio RRI Melabuh, Radio Tangga Bencana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu adalah gerbangnya kesuksesan. Semakin banyak ilmu, maka akan semakin mudah menata kehidupan ini. Orang ingin bahagia untuk kehidupan dunia, dia mesti membekali diri dengan ilmu. Sehingga bila hari ini kita tidak membekali diri dengan ilmu pengetahuan apapun jenis dan modelnya, maka kita akan tertinggal jauh. Hari ini yang mendarat di bulan secara umum bukan orang kita. Kita masih berdebat, panena mungkin tak bulan, panena mungkin tak bulan. Ikut kaget kayak main di bulan. Kita masih memperdebat nggak mungkin naik ke bulan. Padahal Al-Quran kita, kitab suci kita sudah mengingatkan, sudah menyampaikan. Allah sudah ingatkan di surah Ar-Rahman. Di surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi. Mudah-mudahan saya tidak salah. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu. Wahai jin, wahai manusia, kata Allah, bila engkau ingin menembus langit, menembus galaksi gedanya, ingin menembus planet kita ini menuju ke langit. Apa arti langit? Di ketinggian, di atas kita. Fanfudhu. Tembuslah, kata Allah. Tapi la tanfudhu, engkau tidak mampu menembusnya illa bisultan, kecuali dengan ilmu pengetahuan. Ini Al-Quran. Nah, maka oleh karena itu kita mesti terus belajar dan terus belajar, bertanya kepada siapapun. Kita mesti terus belajar, terutama ilmu tentang Allah dan ilmu bagaimana berhubungan baik dengan Allah. Begitu juga ilmu-ilmu lainnya. Cuman ilmu tentang Allah, ilmu tentang berhubungan baik dengan Allah, setelah kita mencarinya mesti kita mempelajarinya. Karena kata Nabi, man ta'allama ilman lam yu'mal bih, siapapun yang mencari ilmu, yang menuntut ilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, lam yazidhu illa kibara, tidak ada yang bertambah bagi dia kecuali kesombongan. Hari ini ilmu itu penting, tapi ilmu tanpa diamal itu tidak akan mendatangkan kemuliaan bagi kita. Kita mulia di sisi Allah bukan hanya sekedar punya ilmu yang banyak, tapi orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Dalam ayat Allah menyampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antaramu. Takwa itu action, bukan teori. Tapi action yang kita lakukan, takwa yang kita buat harus berlandaskan kepada ilmu pengetahuan. Saya mengutip sebuah kisah di mana dulu pada tahun 1800-an ada seorang intelektual di Aceh. Orangnya sangat jenius, sangat pandai. Dia menguasai, dia menghafal Al-Quran 30 juz. Dia menghafal hadis-hadis Nabi, faham tafsir hadis. Dia fasih berbahasa Inggris, memang orang berbahasa Inggris, fasih berbahasa Arab, mahir berbahasa Melayu, mahir juga berbahasa Aceh. Handa dupu kalau jika nurung Aceh. Di saat kita mendengar dia berbahasa-bahasa Aceh. Saat dia belajar mengambil keilmunya di Saudi, dia diberikan sebuah gelar besar dalam Islam ini, yaitu Syekh, dengan nama barunya Syekh Abdul Ghaffar. Kenapa? Karena dia memang ahli dalam ilmu. Melahirkan karya tulis lebih dari 1400 lebih selama semasa hidupnya. Dia memang bergelar profesor. Tapi pada saat diketahui ternyata ilmunya tidak pernah mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia sekedar punya teori-teori saja tapi tidak ada actionnya. Di saat orang tahu itulah seseorang yang nama dikenal di Aceh dengan Syekh Abdul Ghaffar, memiliki nama asli Snok Horgronya. Kepada seluruh pendengar, terus upgrade ilmu pengetahuan kita dan tingkatkan pula amal kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah meridhai kita, merahmati kita, apalagi di bulan yang penuh berkah ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.